Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Haidar Zafran Atmaja dari absen 13 kelas 11.5. Kali ini saya Haidar Zafran Atmaja akan mempresentasikan tugas sejarah yang diberikan oleh Pak Samsul, yang berjudul Kerajaan Antar Negara Eropa dan Upaya Menegakkan Hegemoni di Nusantara. Negara-negara yang ikut terlibat yaitu ada yang pertama Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga Belanda, dan yang terakhir Inggris. Kerajaan-kerajaan Eropa ini memainkan peran penting dalam sejarah kolonialisme di Nusantara atau Indonesia modern. Yang pertama itu ada Portugis. Jadi kehadiran awal Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang mencapai Nusantara, yaitu di abad ke-16. Mereka pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara itu di Maluku pada tahun 1511 setelah berhasil menguasai Malaka. Tujuan dari Portugis berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala yang sangat berharga di pasar Eropa. Yang selanjutnya ada Spanyol. Keterlibatan Spanyol juga mencoba untuk menegakkan kekuasaan di Nusantara. Selain Portugis juga ada Spanyol yang menginjakkan kaki di Maluku, namun upaya mereka terbatas karena kesepakatan dengan Portugis melalui Perjanjian Saragossa pada tahun 1529 yang membagi dunia menjadi dua zona pengaruh antara Spanyol dan Portugis. Persaingan antara Portugis dan Spanyol itu, meskipun Spanyol mendirikan pos-pos di Filipina dan mencoba memperluas pengaruhnya ke Maluku, mereka akhirnya ditarik mundur karena kesepakatan ini. Lanjut, yang ketiga itu ada Belanda. Belanda mendominasi melalui VOC. VOC itu kepanjangannya adalah Verenigde Oostindische Compagnie, berhasil menjadi kekuatan dominan di Nusantara pada abad ke-17 hingga pada abad ke-18. VOC didirikan pada tahun 1602 dan mulai memonopoli perdagangan rempah-rempah sejak tahun 1602. Strategi yang digunakan Belanda untuk mengambil alih Nusantara itu adalah menggunakan taktik divide et impera. Divide et impera adalah taktik pecah belah dan kuasai untuk melemahkan kerajaan-kerajaan lokal seperti Mataram, Banten, dan Makassar. Lalu yang terakhir itu ada Inggris. Keterlibatan Inggris ini juga berusaha menancapkan pengaruhnya di Nusantara, terutama melalui British East India Company. British East India Company ini mereka menguasai beberapa wilayah penting seperti Bengkulu dan pernah menguasai Batavia untuk sementara pada tahun 1811 hingga tahun 1816 selama Perang Napoleon. Selanjutnya ada Perjanjian London pada tahun 1824. Inggris dan Belanda menandatangani Perjanjian London yang membagi wilayah kekuasaan mereka di Asia Tenggara. Inggris mendapatkan pengaruh di Semenanjung Malaya dan Singapura. Sementara itu Belanda mempertahankan kendali atas sebagian besar wilayahnya itu di Nusantara. Lalu ada upaya yang dilakukan untuk menegakkan hegemoni. Upaya yang dilakukan untuk menegakkan hegemoni adalah kerajaan-kerajaan Eropa menggunakan kombinasi kekuatan militer, diplomasi, dan ekonomi untuk menegakkan hegemoni di Nusantara. Mereka seringkali bersekutu dengan penguasa lokal untuk mengukuhkan kekuasaan mereka dan memonopoli perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan di Nusantara. Maka dari itu Nusantara itu sangat berharga bagi negara-negara Eropa. Namun persaingan antara kekuatan-kekuatan Eropa dan perlawanan dari kerajaan-kerajaan lokal seringkali menyebabkan konflik yang panjang dan berdarah. Lalu kerajaan-kerajaan Eropa menggunakan kombinasi kekuatan militer, diplomasi, dan ekonomi untuk menegakkan
hegemoni di Nusantara. Mereka seringkali bersekutu dengan penguasa lokal untuk mengukuhkan kekuasaan mereka dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara yang sangat menguntungkan. Namun, persaingan antara kekuatan-kekuatan Eropa dan perlawanan dari kerajaan-kerajaan lokal seringkali menyebabkan konflik yang panjang dan berdarah. Sekian. Lalu yang terakhir itu ada pengaruh kolonialisme Eropa di Nusantara. Bahwa perubahan dalam struktur politik, ekonomi, dan sosial, serta meninggalkan warisan yang masih dirahasiakan hingga hari ini. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.